Baik, untuk perkuliahan kita hari ini, ya, kuliah mata kuliah Big Data, kita akan bahas tentang sources of Big Data ya, sumber dari Big Data. Jadi, data itu datangnya dari mana? Kenapa kok big ya? Big ini sangat banyak gitu maknanya ya. Dari mana datangnya? Where does it come from ya? Dari mana datangnya ini data? Nah, itu yang kita bahas pada kali ini. Pembahasan kali ini juga berkaitan dengan salah satu karakter dari Big Data. Ya, karakter Big Data itu yang utamakan kemarin 3V ya, 3V. Volume, velocity, variety. Nah, ini berkaitan dengan volume. Volume. Banyak gitu ya, besar itu. Nah, dari mana ini datanya kok? Kok ada data yang banyak gitu? Banyak data yang besar gitu ya. Sumber datanya dari mana? Itu pertanyaan kita pada perkuliahan hari ini. Oke, nah ada tiga sumber. Ada tiga sumber ini apanya? Materinya saya ambil dari NetAkad Cisco ya. Ada tiga sumber big data yang membuat data itu saat ini jadi begitu besar ya. Ada tiga sumber. Yang pertama dari data transaksi. Nah, dari data transaksi bisnis ya. Nah, pakai inilah ya, nah, yes, pakai sorot. Nah, ini dia yang pertama. Waktu pollingnya sudah ended ya, ada pesan di saya. Oke, ini saya lagi ini menunjuk nomor satu kelihatan ya di peserta ya? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, karena ini kita kan sama-sama baru nih menggunakan Webex. Pengaruh-pengaruhnya belum tahu kita. Oke ya. Sumber sumber ya, sumber big data dari mana? Yang pertama dari bisnis. Nah, ini dari bisnis. Nah, ini pengertian bisnis ini perlu perlu dijelaskan nggak ke Anda ya? Bisnis itu apa sih? Ya, kalau kita bicara bisnis ke orang banyak gitu ya. Yang dibayangkan orang kalau orang Indonesia lah ya. Jadi kalau orang Indonesia cerita bisnis, artinya ada kaitan sama jual beli, ada uangnya gitu ya. Itu kalau orang kita ya. Jadi wah itu dia lagi ngomongin masalah bisnis. Nah, dalam pikiran kita apa? Kalau menggunakan apa makna percakapan sehari-hari di kita ya di Indonesia, arti bisnis itu ya ada jual beli, ada perusahaannya mungkin atau ada dagang dia buka buka lapak dia dan sebagainya gitu itu ya. Nah, tapi sebenarnya, nah ini sebenarnya. Secara umum pengertian bisnis itu kan asal katanya busy ya, sibuk ya. Ya, jadi bisnis itu dia punya kesibukan ya. Aktivitas artinya bisnis itu. Nah, begitu juga di kita, di orang orang komputer ya, orang sistem informasi atau teknologi informasi juga, arti bisnis itu aktivitas, kegiatan ya. Kegiatan. Jadi kalau Anda disuruh buat proses bisnis, bukan berarti disuruh membuat proses jual beli ya. Apa namanya business rule. Ah, gitu. Anda kan pasti pernah mendengar istilah business rule. Artinya bukan berarti aturan-aturan berjual beli. Nah, gitu. Jadi arti bisnis di sini adalah transaksi ya, kegiatan, aktivitas yang dicatat di sistem komputer. Nah, kalau kita bicara di perkomputeran ya, itu artinya bisnis ya. Jadi salah satu sumber data adalah karena sekarang kegiatan sehari-hari manusia, nah, bisnis tadi ya, atau aktivitas sehari-hari manusia itu dicatat di dalam sistem informasi aplikasi ya, komputer yang dimaksud dengan transactional data ya, bisnis. Contohnya di kampus, kita kuliah, disimpan di komputer kan. Ngajar mata kuliah apa, yang hadir siapa, dosennya siapa, berapa menit.
materinya apa, kan itu dicatat, itu bisnis ya. Itu yang namanya data transaksi ya, transaksional. Itu contohnya ya bisnis. Di perpustakaan, kita masuk ke perpustakaan, di absen, kita minjam apa, kita baca apa, jam berapa kita keluar, itu dicatat semua kan jadi data dia. Nah, hampir semua kegiatan di perusahaan, di organisasi saat ini ya sudah tercatat di komputer ya. Apalagi absen ya sekarang. Absen sekarang semuanya pada dicatat. Itulah data-data transaksi di perusahaan-perusahaan, di organisasi-organisasi, di sekolah-sekolah ya. Nah, data itu semua dicatat sehingga kalau dikumpulkan ya itu banyak ya, dikumpulkan. Kita aja lah di kampus ya di Dharma Persada ya. Udah berapa data itu? Data data kalau cuma data mahasiswa ya kecil lah ya, baru baru apa 20-an ribu gitu ya totalnya untuk secara keseluruhan gitu. Masih di bawah 50.000 lah. Tapi yang banyak itu apa? Yang transaksi. Transaksi itu apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah apa? Itu kan jadi transaksi. Nah, itu semua, wah itu udah database kita itu kalau dulu saya backup itu bisa 1 giga sekali backup ya. Enggak satu ya, 3 ya, terakhir 3 giga. Sekali backup ya, itu backupnya itu. Nah, itu baru satu ya, baru data kegiatan kuliah, kegiatan mahasiswa ngambil KRS gitu ya. Ini. Belum lagi data di perpustakaan, belum lagi data absen pegawai, pegawai absen, ya. Belum lagi data keuangan. Wah, itu baru di Unsada kalau dikumpulkan itu banyak ya. Belum lagi kalau dikumpulkan kampus se-Jakarta Timur. Wah, itu datanya kalau dikumpulkan banyak. Belum lagi data kampus apa namanya? Se-Jakarta, se-Indonesia. Wah, kalau se-Indonesia itu tambah banyak sekali ya datanya. Kampus sekarang di Indonesia itu sekitar 2.500 negeri dan swasta ya. Bayangkan itu kalau datanya dikumpulkan ya. Dan sekarang memang sedang dikumpulkan kan datanya kan di PDDT namanya. Itu data seluruh mahasiswa, seluruh dosen, nilai segala macam itu dikumpulkan di satu database, di satu server ya. Nah, itu aja udah kerepotan ya. Nah, itu namanya data transaksi nanti. Data dari transaksi. Yang kedua data dari kegiatan dari sosial ya nih. Sosial data ya, data sosial. Nah, dari sosial. Ini nih, kayak begini nih. Yang bisnis tadi ini contohnya ya. Nah, ini contoh kegiatan dari ini nih. Kegiatan-kegiatan antar manusia itu dicatat ya. Ya termasuk ya kegiatan jual beli juga ya. Tapi kan tadi bisnis tidak hanya jual beli kan, kuliah juga ya, kegiatan organisasi juga itu namanya yang nomor satu tadi bisnis ya. Kalau sosial data contohnya ini, ya ini contohnya ini anak-anak muda lagi, anak-anak gadis lagi ya. Lagi foto selfie, ceklok itu, wah datanya tersimpan itu. Ini baru foto, belum lagi dia komentar ya, belum lagi dia buat postingan. Ini termasuk yang paling banyak ini datanya. Nanti kita lihat ya. Yang kedua data dari mesin. Ya. Data dari mesin itu disimpan data dari mesin. Mesinnya ini ya dari lingkungan gitu ya. Jadi data dari lingkungan kita sehari-hari, datanya diambil pakai sensor. Nah, datanya itu oleh mesin disimpan, ya dari mesin disimpan gitu. Nah, ini contohnya di pertanian ya. Apa pupuknya, pengaruh pupuknya itu kelembapannya jadi berapa ya. Tanaman ini tingginya udah berapa. Nah, jadi ada sistem di mana itu dipantau setiap hari ya untuk ya ini contohnya di pertanian lah misalkan gitu ya. Ada sensornya gitu ya atau ada sensor suhu, sensor kelembapan, sensor angin gitu ya. Nah, itu kan datanya disimpan setiap hari. Nah, itu juga menghasilkan data gitu. Jadi namanya mesin. Jadi ada tiga. Ada tiga, apa ini? Tiga sumber data yang paling utama. Ya, kita dulu ya. Ada tiga sumber data yang paling utama. Dari transaksi, dari sosial, dari mesin. Ya, dari mesin. Oke, kita lanjut ya.
Saya lanjut nggak mau ya? Harus next ya? Oke, nah ini data dari transaksi tadi. Jadi data dari transaksi tadi itu bisa dari, nah ini kegiatan ini ya, pendidikan, pabrik-pabrik ya, kegiatan energi, kegiatan di kesehatan ya, kedokteran ya, di media gitu, di bank ya, di bank lagi ya, di insurance ya, di transportasi, wah itu data, ini data. Itu semuanya sudah menggunakan sistem informasi kan sekarang kan, mana ada tempat yang belum ada sistem informasinya. Ya paling tempat yang masih kecil atau yang masih bertahan dengan cara-cara tradisional ya. Tapi rata-rata tempat bisnisnya sekarang sudah didukung oleh sistem informasi. Gitu ya, sudah didukung oleh sistem informasi. Dan itu salah satu sumber dari big data. Sumber dari big data. Ya, berkaitan dengan sistem informasi lah. Nah, sistem informasi itu kan memang kan berevolusi ya. Tidak begitu ada komputer dulu langsung ada aplikasi, enggak ya. Dulu masih namanya data processing ya, jadi cuma data aja yang diproses namanya. Makanya dulu ada namanya EDV ya, Electronic Data Processing. Di awal-awal ya. Nah, di kemudian ada namanya manajemen reporting ya. Jadi sistem informasi manajemen ya, inilah yang disebut sistem informasi ya, tahun 60 70-an. Jadi tujuan aplikasi adalah dalam rangka menghasilkan informasi itu. Nah, kemudian muncul istilahnya decision support. Jadi tidak hanya informasi, tapi bisa digunakan oleh pimpinan untuk ngambil keputusan. Sistemnya dibuat, gitu. Itu namanya decision support system, ya, sistem penuh keputusan. Kemudian ada namanya strategik, ya, sistem strategik, ya. Ini misalkan sistem pakar, ya, expert system, ya, atau apa namanya sistem eksekutif, begitu ya. Itu adalah di atas dari keputusan, ya di atas dari pimpinannya udah pimpinannya tingkat pembuat kebijakan gitu ya. Nah, kemudian di tahun-tahun ini ya termasuk masih di saat sekarang ini muncullah sistem yang namanya elektronik commerce ya, jual beli. Jual beli lewat elektronik. Nah, sekarang kan sistem informasi kan banyak di sini digunakan untuk bisnis ya. Memang untuk maksudnya untuk bisnis, untuk jual beli ya, untuk jual beli di sini contohnya ya. Untuk e-commerce lah gitu, e-commerce. Nah, seperti itu kan kalau sistem informasi. Makanya ini semakin ke sini ini data. Ya, apalagi kalau misalkan datanya dikumpulkan dari tahun yang lalu. Wah, itu luar biasa banyaknya data ya. Kan pertanyaannya di kita, apakah datanya itu digunakan? Nah, kan itu kan. Itu yang jadi yang akan dimanfaatkan oleh bidang big data ini gitu ya. Gimana supaya data yang banyak itu dimanfaatkan untuk ke hal yang berguna gitu. Manfaat. Oke. Nah, kemudian data kalau ini kan datanya disimpan di database. Ini kan di database ya, namanya basis data ya, DBMS. Kemudian kan data kan ada perkembangan karena datanya begitu banyak, maka data disimpan di sebuah sistem yang disebut data warehouse. Nah, ada data warehouse ini. Ini ada banyak transaksi, ini ada banyak transaksi. Nah, sekian banyak transaksi itu dikumpulkan dalam satu data warehouse. Nah, untuk apa? Untuk diolah. Ini kalau mengolahnya kan kalau data warehouse kan secara OLAP ya, online analisis processing. Jadi dianalisa dengan menggunakan ini. Nah, ini namanya masih data warehouse. Itu hasil dari data transaksi tadi. Jadi data dari transaksi tadi diolah atau mungkin pakai data mining ya. Diolah pakai data mining. Kalau ini kan online ya. Jadi dari banyak data. Itu datanya udah banyak gitu. Jadi orang sudah berpikir untuk mengolah data yang banyak itu untuk dianalisa, menghasilkan informasi yang lebih berharga lagi ya ketimbang sekedar informasi biasa, bisa dalam bentuk grafis atau bahkan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk pengetahuan yang baru menggunakan data mining ya, atau sekedar laporan-laporan gitu. Nah, oke, nah kemudian dari data transaksi itulah nanti lahirlah tadi data mining ya, atau pengolahan online yang datanya sumbernya dari data warehouse. Nah, dari situlah sebenarnya kumpulan dari itu semualah lahirlah big data gitu, dari big data.
data. Jadi, eee, big data itu bisa lahir dari data-data transaksi yang banyak, nah sehingga bisa diolah nanti dengan teknologi big data atau disebut juga dengan, big data analitik nanti, dengan analisis big data. Nah, oke, itu tadi yang pertama ya. Sumber data yang pertama adalah dari transaksi. Ya, transaksi di sini maksudnya tadi adalah transaksi di sistem informasi yang kita punya. Nah, sekarang yang kedua, sumber data yang kedua dari mana? Dari sosial data. Sosial data itu apa sih? Nah, sekarang manusia bersosial lebih banyak lewat internet. Sehingga disebutlah sosial media. Kita ringkas sosmed. Nah, sosmed ya, dari sosmed. Itu jadi data itu sumber data yang kedua, ya sumber data yang kedua dari sosial ya, dari ini. Ya inilah ini logo-logonya ya. Ini pada tahu semua nggak ini logo apa ini? Ini logo apa ini In? In logo apa? Kalau ini saya tanya tahu ya. Kalau apalagi ini ya. Kalau ini logo apa ini? Mungkin nggak tahu Pak. Ya nggak tahu ya. LinkedIn ya Pak, Ya, apa? Coba LinkedIn. LinkedIn ya. Iya. Yang nggak tahu berarti ini belum belum mikir untuk ini ya, untuk cari kerja ya, untuk eksis secara formal ya. Jadi jangan cuma eksis di Instagram ya. Ini Instagram mana ya? Nggak ada ya? Wah, ini Instagram ini belum dibuat ya. Ya. Ini LinkedIn ya. Ya. Sejak sekarang Anda punya gitu Anda. Jadi portofolio Anda di LinkedIn itu Anda masukkan. Anda punya sertifikat apa, Anda lagi ngapain, Anda lagi kerja enggak gitu. Karena di sana juga banyak perusahaan-perusahaan mencari mencari pekerja, nanti bisa ketemu di sana itu. Eh, apa ininya. Jadi yang di sana itu yang ditampilkan orang dia ngikuti pelatihan, dia punya kemampuan apa gitu. Ya mana tahu ada perusahaan yang tertarik ya Anda dihubungi lewat LinkedIn ya. Saya kemarin ikut apa gitu ya. Jadi syaratnya harus menunjukkan data kita di LinkedIn ya, bukan di Facebook ya. Karena orang kalau nulis di LinkedIn itu lebih jujur dia karena dalam rangka karir dia akan kerja dia. Jadi, kalau di Facebook ini kan memang benar-benar sosial media yang untuk ini ya, untuk narsis-narsis ya, kayak IG ya. Twitter, nah ini Twitter ini tempat ngobrol yang ini ya, yang ringkas-ringkas gitu, tapi serius, ada yang eh, apa? Setengah serius gitu di Twitter ya. Twitter. Wah, itu kalau datanya berapa banyak ya? Wah, itu datanya. Berapa banyak data di Facebook, di Twitter, di YouTube, di Instagram gitu. Belum lagi yang kita ngirim-ngirim email ya pakai Gmail ya. Nah, ya, oke. Itu ini apalagi ini blog ya di zaman blog di zaman WordPress ya. Itu namanya sosial data ya, atau kita nyebutnya biasanya sosial media, sosmed. Sosmed. Ya, itu sumber data yang kedua. Makanya itu kalau dikumpulkan, ini waduh kalau di atas sosial media itu nanti kita lihat ya, nanti ada ininya ya, ada statistik. Oh ya, inilah cerita tentang sosial media ya. Siapa ya? Anda punya sosial media sejak tahun berapa? Saya tahun 78 belum punya, tahun 85 belum. Nah, Anda jangan-jangan belum lahir ya. Saya pertama punya sosial media tahun 2007. Nah, ini di sini saya pakai, aduh lupa saya namanya. Anda udah ada yang punya nggak itu? Tapi sekarang sudah hilang deh. Friendster. Haha, Friendster. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Kalau pernah dengar berarti Anda sudah cukup berumur ya.
Oh, Friendster nggak pernah denger, Pak. Nggak pernah ya? Wah, iyalah berarti berarti Anda Nggak pernah. berarti Anda benar-benar anak muda. Kalau pernah dengar, wah berarti kamu udah tua kamu. Jadi dulu kami, taunya Friendster dulu. Kemudian kalau email dulu kita taunya di Yahoo ya, Yahoo Mail ya, Mail Yahoo dulu kita taunya. Kalau chatting kita taunya dulu Yahoo Messenger. Nah, kalau Anda tahu Yahoo Messenger berarti Anda juga sudah mulai tua ya. Ada yang dulu sempat pakai Yahoo Messenger? Ada nggak? Wah, jangan takut dibilang tua. Enggak ya? Ini benar-benar nggak pernah pakai Yahoo Messenger ya? Enggak, Pak. Dulu, Pak. Tapi buat email aja, Pak. Oh, Iya, email yang pernah Iya. ya? emailnya palingan, Pak. Email pernah ya? Oh, Yahoo pernah, Pak. Iya, kan Yahoo itu ada chattingnya namanya Yahoo Messenger. Itu dulu yang paling paling populer dulu kita chatting pakai itu ya. Ada MRC dulu kalau yang untuk kita install sendiri, tapi yang paling ini tuh Yahoo Messenger dulu ya. Sekarang udah ada tapi sudah pada ditinggalkan ya gara-gara WhatsApp, gara-gara Line ya. Google juga udah punya ya, Google apa namanya? Google ada itu chatting ya. Apa namanya ya? Ya gitulah. Jadi kalau saya awal-awal ini tahun ini ya, tahun 2005 udah ada YouTube ya udah, tapi kita cuma nonton-nonton doang ya. Dan ini belum punya Google deh nih. YouTube itu dibeli Google tahun berapa ya? Ditonton ini belum. Ini Facebook udah ada tahun 2004 ya. Tapi kita nggak tahu ya. Ini LinkedIn udah ada tahun 2003. Oh, ini Friendster ini. Ini Friendster nggak nih? Coba kita gedein ya. Ah, ini dia Friendster ya tahun 2002. Wah, saya belum punya saya. Saya pertama punya itu tahun 2007. Ini Friendster ya. Wah, ternyata sebelumnya ini udah ada yang lain ini. Ini B ini apa ya? Yang punya Google ya apa? Blogger, Pak. Blogger ya, Blogger ya? Saya kalau blog di WordPress. Mana WordPress? Nggak ada ya WordPress ya? Wah, nggak ada ya, kasihan ya. Saya jarang pakai Blogger ya. Blogger itu ya untuk blog juga, kayak WordPress juga ya. Ini yang begini-gini nih, saya juga nggak pakai ini. Nah, ini di masa internet itu kalau di Indonesia 2010 ke atas ya. Apalagi sejak handphone mulai harganya murah. Nah, itu harganya kapan handphone murah? Sejak Google buat Android gitu. Kalau dulunya handphone kita taunya pakai SMS, pakai Java, pakai Java itu apa namanya? Symbian ya, Symbian. Anda waktu zaman Symbian sudah ini enggak? Sudah pegang HP enggak? Jadi waktu itu handphone kita OS-nya Symbian namanya. Ya udah ada gamenya lah lumayan, game-game pakai Java ya. Tapi kemudian lawannya itu yang mahal sekali dulu ya. Lawannya adalah iPhone. Nah, itu harganya jauh banget. iPhone mahal. Tapi bagus iPhone gitu. Nah, kemudian Google dia tiru itu iPhone yang dia sebut Android ya. Nah, sejak itulah Android dikasih gratis sehingga perusahaan-perusahaan tinggal buat handphone Androidnya gratis. Jadi yang dia jual ke kita itu cuma handphonenya. Softwarenya kan gratis, makanya murah. Nah, sejak itulah sosial media, wah makin ini ya, makin. Sehari kalau nggak buka, kalau zaman dulu sempat Facebook ya. Kalau nggak buka Facebook sehari dulu rasanya kita kayak belum makan gitu ya. Kayak kayak makan dia kewajibannya ya. Kalau sekarang Facebook gimana ya? Kalau saya udah mulai agak jarang Facebook. Sekarang apa sekarang? Sekarang zamannya WhatsApp, apa ini? Ini apa namanya? Telegram. Ini WhatsApp di mana ya? Ya mungkin ada yang nggak kelihatan ya. Ini chatting ya, ini chat ini. Apa ya? Ini sering juga saya lihat. Ini Zoom ya. Nah, ini di zaman-zaman kita ini. Ini saya nggak tahu ini apa ini. Banyak ya. TikTok mana TikTok? Instagram 2010 ya. Ah, ini kan Anda kan era 2016 ya. Ini era Anda ini ya. TikTok ya. Nah, kayak gitulah. Itulah yang membuat data makin banyak. Ya. Dulu pengguna Indonesia di tahun 2007 itu, pengguna internet di Indonesia masih 10 juta pengguna internet ya.
Nah, mulai dari tahun 2015 ini sudah di atas 50-an, 40 juta gitu ya, 40 juta. Sekarang pengguna internet kita udah hampir setengahnya. Penduduk Indonesia kan 250 gitulah ya. 100 juta kita udah ada terhubung ke internet ya. Ya udah 50% lah. Kalau Jepang itu 90% penduduknya terhubung ke internet. Tapi jumlah penduduknya nggak banyak. Nah, yang paling banyak itu jumlah penduduknya kan Cina ya, Cina. Wah, itu dia paling paling banyak itu datanya di internet, data di sosial media mereka ya. Mereka nggak pakai Facebook ya. Cina itu pakai apa ya? Tapi dia nggak, Facebook nggak laku di sana, dilarang sama negaranya. Pakai apa ya? Lupa saya itu. Ada yang tahu nggak? Di chat, Pak. Iya, iya, pokoknya itulah. Kemudian mereka nggak pakai Google. Google-nya itu ini ada namanya Google-nya apa ya? Karena ditutup Google di negara mereka itu. Kita karena nggak punya, jadi kita pakai yang punya negara lain aja ya. Google punya Amerika, Facebook punya Amerika, ya apa? WhatsApp udah dibeli Facebook, Instagram udah dibeli Facebook, YouTube sudah dibeli Google. YouTube tuh mulai dibeli Google tahun berapa ya? Ya dulu YouTube itu tempat orang ini aja, tempat eh, apa? Film-film gitu ya. Kalau sekarang kan YouTube yang ngisi kita ya. Nah, kita yang ngisi. Dan bisa dimonetisasi lagi ya. Sekarang semua sosmed ini bisa dimonetisasi ya. Monetisasi itu bisa jadi penghasilan. Jadi penghasilan namanya. Oke, inilah sosial media yang jadi sumber data ya. Makanya jadinya data itu jadi bukan nggak bisa pakai kata-kata banyak kalau bahasa Indonesia ya. Sangat sangat banyak gitu untuk menyatakan itu. Nah, kebetulan di bahasa Inggris ada istilah yang besar itu big ya, big data. Big itu di atas yuk lagi ya, di atas huge ya, di atas hyper. Nah, makanya disebutlah big data. Oke, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, sumber data itu dari mesin. Nah, ini yang paling banyak sekarang. Dari mesin. Dari mesin itu maksudnya dari mana? Dari alat. Data itu dari alat. Bisa dari ya termasuk dari handphone kita gitu. Nah, tapi yang dimaksud dengan alat di sini adalah lebih ke alat yang digunakan untuk mengambil untuk mengambil data secara otomatis dari lingkungan tadi, dari alam, dari eh, dari sekitar kita ya. Ya ini contohnya sekarang kan eh, ya terutama ini kenapa mesin itu bisa ngirim data ke server ya. Jadi yang ngirim data itu mesin. Ya secara hubungannya ada sensor, dari sensor ke mesin, dari mesin ke server. Itu dia ngirim data terus setiap waktu gitu secara periodik. Nah, itulah yang namanya Internet of Things. Thing itu apa? Thing itu apa saja. Thing. Ya, thing itu kan sesuatu yang terhubung ke internet. Sesuatu itu ini ya bisa lampu, bisa di pabrik ya, ada alat pabrik, bisa alat kedokteran ini ya. Bisa teropong, bisa bisa kulkas, ya, bisa apa lagi? Bisa eh, jam Anda bisa ngirim data tiba-tiba ke ini ya, Anda nggak tahu kan? Eh, atau ya nanti di kemudian hari ya semua perangkat di rumah kita itu kita hubungkan ke internet. Karena kita juga butuh gitu. Kenapa lampu? Nah ini, kenapa lampu dihubungkan ke internet? Supaya pemiliknya tahu begitu dia tiba di tempat kerja, supaya dia tahu lampunya udah dia matikan atau belum. Sehingga dia cek itu dari rumah. Plek, oh saya lupa matikan lampu saya ini. Dia lampunya di rumah, dia di kantor. Nah, dia tekan aja tombol langsung mati. Jadi gunanya untuk memantau alat dan mengontrol alat lewat internet. Nah, berarti kan ada data yang lewat. Nah, itulah namanya teknologi Internet of Things. Itulah dia teknologi Internet of Things ya, menghubungkan segala sesuatunya ke internet dalam rangka dimonitor dan dikontrol. Ya, dimonitor untuk dilihat, dikontrol bisa dihidupkan, dimatikan gitu ya. Kulkas juga ya, kulkas. Kulkas malah bisa dicek itu isinya. Ya, dia lagi di kantor, wah, mau pulang gitu ya, ibu-ibu ya.
telur di kulkas saya tinggal berapa ya? Wah, tinggal 3 butir katanya. Wah, saya beli telur ah, katanya gitu. Nggak perlu dia nanya kan, bisa dicek jumlah telur, jumlah sayur ini, dagingnya apa gitu. Nah, kenapa? Karena dihubungkan ke internet. Jadi itunya lewat internet, datanya lewat internet. Jadi kulkas terhubung ke internet. Kalau kita kan memang sudah terhubung ke internet lewat handphone kan. Jadi lewat aplikasi handphone itulah nanti Internet of Things bisa mengontrol data, mengontrol alat, alat rumah tangga, alat di pabrik-pabrik, ya, ada alat di kantor-kantor gitu bisa dikontrol. Ya, menggunakan teknologi dan tentu nanti ada sensor ya. Sensor untuk misalkan tuh alat-alat kesehatan, ya, sensor apa termasuk ada kamera kan biasa. Kalau kamera tuh lagi kayak sekarang kan kita bisa tahu kan di jalan ini ya, di Simpang Unsada sekarang lagi macet nggak ya yang mau ke kampus? Ah, misalkan gitu. Tapi belum ada kameranya ya. Ya biasanya di jalan-jalan besar lah itu kita bisa pantau ini di Jalan Sudirman di sini sedang padat nggak? Ah, itu udah ada CCTV-nya ya. Ada CCTV-nya bisa kita lihat itu. Oh lagi padat gitu misalnya. Itu kamera ya atau satelit ya. Jadi semua itu dengan cepat eh, membuat data di internet itu semakin banyak. Semakin banyak. Tidak hanya volumenya tapi juga velocity-nya kena cepat ya. Termasuk variety-nya karena data jadi macam-macam. Nah, kalau data yang dari sensor ini orang menyebutnya dengan data semi terstruktur ya. Karena kan ada data yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang semi terstruktur. Jadi mesinnya Internet of Things saat ini termasuk penyumbang data yang terbanyak di big data ya. Dan eh, data yang kita dapatkan itu sangat bermanfaat kalau diolah, dianalisa ya. Jadi analisa big data ya dianalisa untuk mendapatkan insight tertentu ya, insight tertentu. Ya ini. Jadi big data dengan IoT, nah itu membuat benar-benar satu pertemuan yang membuat big data ini makin big dengan adanya IoT ya, Internet of Things. Makanya kalau orang bicara big data sering disinggung-singgung dengan Internet of Things ya. Kalau orang bicara big data sering disinggung-singgung dengan sosial media yang tadi ya. Kalau orang bicara big data sering disinggung-singgung lah juga dengan data warehouse, ya, data mining gitu ya yang ada di yang sudah ada duluan gitu ya. Nah, jadi Internet of Things itu apa? Itu yang tadi Internet of Things itu ya. Kenapa ada Internet of Things? Karena sekarang ada kebutuhan untuk menghubungkan semua peralatan kita ke internet, nggak hanya handphone, nggak hanya komputer yang terhubung ke internet, semuanya, ya, ya semuanya tadi, lampu, AC, kipas, kulkas, apalagi alat kita yang ini. Tentu aja dalam hal ini alat elektronik ya, karena nanti ada sensor gitu. Bahkan tanam-tanaman ya, kalau di ini ya. Kalau orang pertanian itu, kenapa orang pertanian banyak pakai IoT ya? Karena dia mau memonitor pertumbuhan tanamannya ya, pertaniannya gitu, mau dikontrol. Dikontrol. Oh, ini cuaca panas. Oh, butuh air lebih banyak. Jadi dia bisa nekan tombol supaya disiram air lebih banyak atau pupuknya kapan diberikan gitu. Semuanya dilakukan secara bisa dengan IoT ini bisa terjadi pengontrolan otomatis dari jarak jauh. Di samping monitor tadi, memonitor dan mengontrol. Ada sensor berarti nanti di sana ada juga actuatornya ya untuk mengontrol ininya. Bisa kalau dipadukan dengan sistem cerdas, wah nanti udah nggak perlu manusia. Nanti mesinnya mesinnya menyiram tanaman sendiri, ngasih pupuk sendiri dan sebagainya gitu. Kalau dikontrol dengan secara otomatis, apalagi berbasis sistem cerdas ya begitu. Ya ini jadi nanti, nah ini memang kita lebih paling sering gitu ya. Kalau big data itu paling sering nanti di IoT gitu ya. Di apanya terasa sumber datanya di apa yang paling banyak dibahas itu di menggunakan IoT ya. Kan ada 3 tadi ya.
bisa sumber datanya dari transaksi, ya itu biasanya nanti sudah di awalnya ditangani oleh data warehouse ya dengan OLAP-nya ya atau nanti dengan data mining gitu itu kan pakai data warehouse. Nanti kalau di atas itu nanti itu pakai big data. Nah, kalau mesin itu pakai big data melalui IO melalui itu. Nah, kira-kira begini nanti. Ini alat-alat yang mau dihubungkan ke internet ya. Eh, IoT devices ya. Nah, ini macam-macam kan ini ada ya ini di rumah kita gitu ya. Segala macam gitu dihubungkan ke internet. Nah, dihubungkan ke internet lewat apa ya? Lewat wifi, lewat handphone, ya lewat banyak sekarang lewatnya. Nah, dihubungkan ke internet. Nah, dikumpulkan dalam satu cloud nanti. Jadi semua datanya itu dikumpulkan dalam satu cloud. Karena big data itu berarti sumber datanya umumnya berasal dari berbagai tempat ya karena dia terdistribusi kan. Yang membedakan big data nanti dengan misalkan dengan data warehouse gitu ya, datanya lebih lebih menyebar dari mana-mana. Datanya juga diproses tidak menggunakan satu komputer, bisa diproses menggunakan banyak prosesor, apakah sistem terdistribusi atau paralel ya, nanti gitu ya. Nah, sehingga harus ada framework untuk mengolahnya. Nah, framework yang terkenal itu misalkan Hadoop ya dari Apache ya, Hadoop ya. Atau Spark gitu ya, Spark. Gitu. Ini nanti apa framework yang sudah ada gitu ya. Yang open source ini Hadoop nanti di NetAcad itu kita diperkenalkan ya bagaimana menggunakan Hadoop ya. Mengambil data yang dari berbagai tempat kemudian bagaimana menghubungkan eh, berbagai komputer di berbagai tempat untuk mengolah satu satu sumber yang namanya big data tadi. Nah, begitu konsepnya disebut nanti big data analis. Oke. Ya, kita review dulu ya. Jadi saya review dulu. Jadi big data itu yang paling penting itu 3 ini. 3 V ya. Big data ini ya, volume, velocity, variety ya. Nah, ini volume yang baru kita bahas ya. Kenapa kok data jadi banyak sebanyak itu? Ya itu tadi. Gara-gara di mana-mana ada sistem informasi. Satu. Kedua, gara-gara ada sosial media. Nah, manusia itu kan makhluk sosial ya. Makhluk yang suka eksis. Ya, dikit-dikit apa mau apa saja gitu disiarkan gitu ke sosial medianya. Yang ketiga dari IO dari mesin ya dari mesin. Itulah membuat volume dari big data makin meningkat. Nah, kemudian yang minggu lalu kita bahas variety ya. Data itu jenisnya macam-macam itu yang minggu lalu ya. Ada data terstruktur, tidak terstruktur, apalagi semi terstruktur. Belum lagi data itu ada yang datanya berbentuk angka, tulisan, berbentuk gambar, berbentuk suara gitu. Ya ada datanya datanya dari web, data dari web itu kan enggak itu. Ada yang database, ada yang datanya eh, apa berbentuk HTML ya, ada yang berbentuk XML atau kalau sekarang ada JSON, ada yang datanya dari database. Ya. Ada datanya dari gambar, ada yang enggak datanya video, ada datanya suara gitu. Nah, itu namanya variety. Begitu beragamnya bentuk data di dalam sistem komputer ya. Nah, itu gimana caranya itu bisa diolah bersama-sama. Nah, itulah kompleksitas dari big data nanti. Nah, baru nanti velocity ya ini minggu depan kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan kecepatan ya di dalam big data itu apanya yang cepat. Oke. Nah, ini sumber-sumber data bisa dari device ya, bisa dari transaksi tadi dan bisa dari sosial media. Nah, terus big data itu untuk apa ya? Nah, itu. Pertama auto generate, yang kedua timely, yang ketiga granular ini nanti kita bahas. Ya, terus kalau udah ada big data itu mau diapain gitu. Manfaatnya mau diapakan. Oke, itu review kita untuk ini ya. Nah, untuk area change virtual.
Oke, ini hubungan ke NetAkad ya. Jadi di NetAkad Anda gini aja ya, netakad.com. Netakad.com. Berapa persen ya yang belum punya NetAkad ya? Nah, di NetAkad ini nanti Anda kalau udah punya akun ya, Anda login. Kalau udah punya akun, Anda login, Anda apa ini namanya? Nah, ini big data ini ya, big data Anda ini. Ini launch cost. Nah, kita buka. Nah, ini big data analysis ya. Ini udah ada materinya ya. Ini materinya udah ada beberapa, nanti kita makainya nggak berurutan ya, tapi kita yang materi kita yang sekarang ini dia nih, internet data ya, data and internet of thing. Nah, ini gitu. Oh iya, saya mau cek dulu ya. Ini yang sudah punya akunnya. Ini baru berapa ini ya? Baru 7 ya. Si Den, si Rifki, Pradana, Madya, Kinarya. Ini malah yang sudah didaftari ada yang nggak pernah login ya. Rifki. Rifki ada nggak ini? Nggak, belum pernah dia. Padahal udah saya buatkan. Kinarya. Saya Pak. Iya, kamu nggak pernah masuk kan? Tercatat semuanya ya. Anda membuka ini nanti tercatat. Jadi penilaian yang paling ini nanti di sini, karena di sini nanti ada tugasnya, ada ini. Kemudian ini si Kinarya juga belum pernah masuk ke NetAkadnya. Siapa ini? Muhammad Farhan juga. Ini ada terakhir yang paling lama ini 25 Maret, si Den ya. Si Den. Den Muhammad ya. Ya, di ini ya. Coba saya lihat dulu tadi yang di polling tadi ya. Ini udah selesai pollingnya. Individual result. Poll result. Saya mau ambil ya ini ya. Ini saya save. Di polling apa ini, big data ya. Data. Hasilnya. Ini secara individual. Ya, ini dia ya. Masih ada, memang nggak punya email ya ini, Dwiki Effendi. Nggak punya email, nggak ngisi email ya. Siapa lagi nih? Pradana, masa nggak punya email? Muhammad Imron. Ini yang ngisi berapa ya? 21 ya. Ada 2 orang yang nggak jawab. Ditanya ini, nulis nama lengkap. Kenapa kok nggak dijawab? Ini nama ya. Ini dia, kenapa ini nama Dwiki Effendi, Rizal nama. Oh, nama ininya ada, nama Webex-nya ada, tapi dia nggak dia ketik namanya. Pradana juga. Ini NIM. Wah, ini NIM-nya untung tahu semua. Tapi ada yang dia nggak tahu namanya ini. Lupa namanya. Oke ya, ini contohnya ya. Contohnya misalkan ini yang paling atas si Elsa misalnya ini. Saya ambil ya. Ini saya ambil emailnya aja gitu. Saya ambil emailnya. Jadi kalau sudah pernah ada waktu semester 1 ya, kan Anda udah pakai itu. Ini tinggal saya tambahkan. Saya kalau udah pernah ini ya, coba saya tes ya. Nah, ini udah ada ini berarti si Elsa ya. Ini tinggal saya add. Gitu udah itu, kalau login ke NetAkad udah ada itu yang big data ya. Begitu Pak, ininya. itu akun NetAkad tuh bikin sendiri atau gimana, Pak? Ya, kalau yang belum ada nanti saya bikinkan. Yang sudah ada dulu. Yang sudah ada Oke, ya. oke. Pak, saya belum ada, Pak.
Kalau belum ada tadi, kamu masukkan emailnya biar saya masukkan. Ini kan mau saya cek satu-satu mana yang udah ada, mana yang belum. Kalau belum ada emailnya dimasukkan tadi. Ini nggak jadi ya, bukan ini ya. Di mana ya? Kita tadi saya masukkan di mana tadi? Sini ya. Oh ya, sini ya. Tadi kan udah ya siapa? Coba si Jusron ini ada nggak? Saya enter. Ini belum kayak gini kan. Si Muhammad Jusron berarti belum pernah gitu, belum pernah ada. Oke, ininya ya nantilah ini saya ini ya. Mana yang udah, mana yang belum. Ini yang bilang sudah aja ya, yang pertanyaan sudah atau belum mana ya? Ini ya. Ini berarti Muhammad Reza sudah. Coba Muhammad Reza. Yang mana dia? 1, 2. Emailnya. Ini coba saya cek ya. Muhammad Reza. Belum juga ya, banyak yang belum nih. Katanya udah. Ya jadi gitulah, nanti akan didaftarkan ya. Mana yang belum, kecuali kalau namanya nggak benar tadi di full, ya minggu depan lagi ya. Oke, jadi gini. Nanti kalau Anda sudah punya, nanti di menu Anda akan ada seperti ini. Big Data, ini SI pagi ya, 2021 ya. Ini Big Data, Anda boleh klik launch ya, launch course, ini untuk membuka kelasnya. Nah, seperti ini ada materinya ya. Nah, ini contohnya nih materi chapter 1. Nah, seperti ini dia materinya kan, kalau di Net Akad ya. Kalau di Net Akad ya seperti ini. Nah, ini pembahasannya tentang data ini. Waktu kita kemarin bahas ya. Unique role of data. Jadi, salah satu sumber data adalah dari the Internet of Things, dari IoT. Ya, dari IoT. Tapi sumbernya ada 3 ini yang tadi kan saya ambil tadi di ini. Sumbernya sebenarnya ada 3. Ada 3. Ini apa ini? Ini dari transaksi, ini dari sosial media, ini dari mesin, dari environment, dari ya. Nanti ini silakan ini Anda baca nih penjelasannya tentu lebih lengkap di sini kan. Coba di mana dia menyebut sumber data ya, you will fundamental relate to process dari dikit transaction has produced ini ada. Ini ya, 3 main element of our life. Jadi data itu sumbernya dari 3 ya. Dari bisnis, dari sosial, dari environmental, dari lingkungan kita ya, yang kalau dari lingkungan berarti diambil pakai teknologi IoT ya, Internet of Things ya, IoT ya. Dari bisnis ini dari sosial media gitu. Nah, data itu apa? Ini kan kemarin data itu apa? Apa yang maksud dengan data gitu. Nah, ini yang kemarin kita bahas kan ada macam-macam data segala macam. Jadi pas Anda membuka ini, tercatat gitu di saya ada informasinya. Oh, si ini dia udah buka bab 1121 gitu. Nah, jadi Anda buka gitu, Anda sehingga kan kalau Anda buka kan Anda akan mendapatkan ini ya, pengetahuan yang pengetahuan yang dari modul ini gitu. Nah, seperti ini estimating exponential growth ya. Jadi apa yang dimaksud dengan eksponensial? Karena kalau pertumbuhan itu kan ada eksponen, ada linear ya. Kalau ini eksponen atau linear gitu atau ini ya. Jadi kalau linear itu kan begini aja dia. Nah, datanya cuma begini itu kalau linear. Tapi kalau eksponensial cepat dia berubah.
Oh, begini dia. Ini saya bisa ini enggak ya? Kan ada mencoret pakai anode ya. Ini. Jadi kalau eksponensial dia kan begini. Oh, itu dia eksponensial. Kalau linear, kalau apa? Kalau pertumbuhan linear dia begini aja pertumbuhannya. Pertumbuhannya begini. Paling begini dia. Tumbuh juga, tapi nggak secepat kalau eksponensial gitu. Oke, ya. Nah, data sekarang sudah di sudah dianggap pertumbuhan data itu eksponensial ya. Growth of data ya, pertumbuhan dari data itu sudah dianggap eksponensial. Sangat cepat perubahannya sehingga ya sudah big ya, kalau ada istilah di atas big mungkin udah pakai istilah big data ya atau apa gitu ya. Ini ya sejak internet ya, apalagi tahun 2020 ya. Tahun 2020 19 five times the volume of the internet global ya, dari tahun 2005 sampai tahun 2020 itu 95% pertumbuhan data. Ya hampir 2 kali lipat ya. Udah disebut 2 kali lipat gitu jumlah data yang bertambah. Iya, nah di sini nanti ini ya, ini ada tempat kita diminta untuk melihat-lihat bagaimana Cisco juga mencatat tentang pertumbuhan data yang di sini ya. Ini linknya diambil aja. Nanti ini bisa menambah ini kita nanti tentang pertumbuhan data ya. Nah ini Cisco, ini laporan tahunan Cisco ya tentang ya termasuk di dalam hal ini adalah tentang penggunaan internet, tumbuhnya data di internet, tumbuhnya data di internet di sini. Nah, nanti ini diharapkan Anda baca nanti ini Anda download ininya ya. Ya, insight-nya juga udah ada ya. Insight itu ini apa? Informasi yang didapatkan gitu dari pertumbuhan data tersebut. Ya, itu nanti Anda bisa belajar dari link ini nanti ya. Ya, silakan aja ini ada banyak ininya informasinya dari Cisco ya. Kemudian ini ketutup terus ini sama si ini. Saya mau ada mana dia? Ini ya. Ini kita next. Nah, ini. Ada 2 ini nanti ya. Download dengan di mana ya? Grow of data. Nah, sini. Ini ada klik here. Nah, ini coba kita pakai ini. Ini bisa menggambarkan bagaimana data itu tumbuh ya. Nah, seperti ini. Oke. Coba bagaimana data itu tumbuh. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan nggak? Halo? Iya Pak, kelihatan Pak. Iya, tolong ya karena saya nggak tahu ini. Karena kondisi saya pakai hotspot. Oke, jadi data itu pertama kalau di internet kan 1 bit ini. Bit ya, bit itu satu data ya. 1 data bit. Pada awalnya kan data itu 1 bit ya. Bit itu ya 0101 gitu ya. Atau kalau lampu bisa hidup, bisa mati, itu 1 bit itu namanya. Nah, dari bit muncullah istilah byte. Byte itu 1 huruf. Jadi kalau kita menyimpan 1 huruf di komputer, itu 1 byte. Atau 1 byte itu 8 bit. Nah, 8 bit itu mulai, bisa agak banyak bitnya ya, ada 8. Kalau 8 bit bisa menyimpan satu huruf ya, a single character. Single character. Kemudian, muncul istilah kilobyte. Nah, nggak cukup byte, kilobyte. Ya, kira-kira 1 kilobyte itu kalau kita menulis tulisan dikit gitu ya, kita ngasih komentar sedikit, yang ringkas saja, nah itu kira-kira segitulah 1 kilobyte ya. Terima kasih atas sambutannya, begitu misalkan. Nah, itu 1 kilobyte. Kira-kira ya.
very short story gitu, atau kita ngasih komentar 55 baris itu bisa jadi 1 kilobyte. Itu kan kira-kira ya katakanlah berarti 1000 ya, 1000 huruf. 1000 huruf ya. Satu halaman gitu ya, 1 kilobyte. Nah, kemudian muncul istilah mega. Nah, megabyte. Megabyte itu kira-kira 873 halaman. Jadi kalau kita ngetik 800-an halaman itu besarnya kira-kira segitulah 1 mega. Besarnya 1 mega. Nah, itu dulu orang nganggapnya udah besar itu. Wah, itu kita butuh tempat penyimpanan 1 mega ya. Dulu ada alat namanya disket yang bisa dibawa-bawa orang. Itu disket itu bisanya nggak sampai 1 mega ya. 360 kilo dulu. Kemudian disketnya bisa setelah 360 muncul jenis baru bisa menyimpan 640 kilobyte. Nah, muncul disket yang kecil. Nah, disket yang kecil itu bisa menyimpan 1,4 mega. Nah, itu tahun berapa itu ya? Tahun 2000 lah gitu. Jadi tempat penyimpanan dulu punya 1 disket aja orang udah bangga ya. Kalau ke kampus kemana-mana dibawa-bawa itu. Menyatakan dia orang komputer dia bawa disket ya. Bawa disket. Oke, kemudian muncul istilah giga. Nah, gigabyte itu kira-kira 341 foto digital. Jadi kalau ada punya 300-an foto itu kira-kira segitulah nanti 1 giga ya. Ya itu pun kalau fotonya dianggap satu foto itu 37 mega ya. Berarti fotonya foto yang cukup ini ya, foto yang berkualitas ya, atau mungkin udah masuk video gitu. Itulah 1 giga segitu. Itu orang sudah mulai mengenal istilah giga ya sejak mulai foto-foto, video mulai banyak ya. Nah, kemudian ada istilah tera. Nah, tera itu kira-kira setara dengan 40 eh, DPD ya. Jadi ada teknologi di atas DPD namanya Blu-ray. Ini dia bisa menyimpan 25 giga satu Blu-ray ya. Mungkin di kita nggak begitu populer karena udah dikalahkan sama flash disk ya. Jadi DPD itu kan paling bisa menyimpan 5 giga ya DPD. Kalau CD kan dia cuma nggak sampai 1 giga itu. Kalau DPD dia bisa menyimpan biasanya 4 giga, 7 giga dulu ya. Makanya Windows itu yang sekitar 4 giga kan bisa dalam 1 DPD ya. Nah, itu DPD. Nah, sekarang ada teknologi baru namanya Blu-ray. Blu-ray itu bisa 25 giga. Wah, Anda bisa nyimpan berapa itu di dalam satu? Besarnya sebesar CD biasa atau sebesar DVD ya. Nah, kira-kira kalau ada 40 buah itulah 1 tera. Jadi 1 tera itu ibarat 40 buah Blu-ray ya, Blu-ray disc. Nah, setelah tera muncul istilah peta. Nah, di atas tera peta. Nah, memang di kita secara personal belum ada kita punya alat yang satuannya peta. Tapi peta itu kira-kira ya, 900 billion halaman. Oh, jadi kalau Anda nulis tuh 900 billion itu kan di atas miliar ya. 1000 juta itu ya. Billion itu. Itu kira-kira besarnya 9 apa? Sebesarnya 1 peta gitu, peta. Ingat ya, setelah tera ada peta. Nah, setelah peta Exa. Exa itu kira-kira 245 million DPD. Wah, million ini kan juta ya. Jadi kalau Anda punya 245 million DPD itulah tempat mengisi 1 exa. Exa. Nah, barulah ada namanya Zeta. Zeta ya, Zeta kira-kira 281 triliun lagu MP3. Nah, kalau Anda punya lagu MP3 281 triliun itu sejuta sejuta giga ya apa? 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6-nya. Jadi 10 pangkat 12 dia triliun itu. Itu satuannya zeta. Nah, satuannya zeta. Nah, akhirnya terakhir itu yang orang sudah siapkan itu yota. Yota itu nanti kira-kira 45 triliun Blu-ray disc. Itu kalau disimpan ya. Kalau disimpan. Itulah pertumbuhan data yang semakin lama semakin besar dan berapa tempat penyimpanan yang dibutuhkan ya, storage yang dibutuhkan. Ya, itu nanti materi di
di mana ini materi di apa ini, di Net Akad nanti. Jadi ada yang sudah punya akun segera Anda buka-buka, nanti ada kuis ya, nanti kelihatan nama saya siapa yang udah ngerjakan kuis. Kalau yang udah ya nanti ya. Ini di mari mana, saya mah dari sini nanti. Ini ada kuisnya. Nih, karena belum ada ya. Nanti di sini kelihatan siapa yang udah buka kuis, siapa yang udah buka apa ini yang membuka chapter 1. Ini kan belum ada ya, karena belum ada yang buka nih chapter 2 gitu nanti. Ya, acuan saya polling tadi ya, nanti saya lihat data di polling tadi untuk saya masukkan yang belum punya Net Akad gitu nanti. Oke.